ada perjuangan nggak mendirikan gereja ini? Nggak semua orang Kristen juga bisa bertoleransi. Nggak semua orang Muslim juga bisa bertoleransi. Semua tergantung dari pribadi masing-masing. Itu faktor apa kira-kira yang dirasakan oleh Bro Pendeta sebagai umat minoritas? Bro Pendeta Charles. Oh. Selamat datang di halaman belakang Nusantara. Saya yang harusnya dapat ucapan selamat datang sebenarnya. Iya. Bro Pendeta, sorry, berapa sih usianya sekarang? 31. 30 itu masih sangat muda ya kalau untuk ukuran seorang pendeta sepertinya. Haleluya. Tapi emang banyak ya sekarang pendeta-pendeta yang usianya ya masuk ke kelompok generasi milenial lah. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Bahkan di umur 20 aja ada. 21, 22 tuh udah jadi gembala sebuah gereja lokal. Jadi ya sudah sebagai pemimpin karena dari kecil emang dididik, disiapkan untuk melanjutkan pelayanan di gereja gitu. Kalau untuk menjadi seorang pendeta tuh harus sekolah atau gimana tuh? Tentunya harus sekolah. Ada sekolah khusus untuk menjadi seorang pendeta ya? Tentu, pasti. Termasuk ada yang mungkin dari awal di lapangan sudah biasa terjun dalam pelayanan, nanti sekolah mengikuti. Oke. Termasuk Bro Pendeta Charles ini udah berapa tahun sudah menyandang gelar sebagai seorang pendeta? Berapa ya? 2018 lah. 2018 masih 3 tahun berarti ya? Masih baru lah ya 3 tahunan ini. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak hal-hal besar yang bisa kita bicarakan hari ini. Tentu dong. Nah, saya sih pengen ngobrolin soal toleransi sebetulnya. Sebelumnya udah ngobrol juga sama tokoh dari agama Islam, sama tokoh dari Katolik juga. Nah, sekarang tinggal giliran dari Protestan lah mungkin ya, Kristen ya. Bagaimana Protestan atau Kristen memandang toleransi di Republik Indonesia ini? Wow, ya. Ini suatu kehormatan besar ya. Dari tokoh-tokoh agama di Protestan, saya paling muda mewakili. Ya, tentu saya akan sampaikan berdasarkan yang saya tahu ya, tentang toleransi. Kalau dari sudut pandang kekristenan, toleransi kita diajar dalam Kristen Protestan tentunya. Ya. Toleransi itu adalah bagian dari kekristenan sesungguhnya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa dalam kekristenan, saya pribadi, Tuhan kita yang kita sembahkan Yesus Kristus. Tuhan kita sebutnya Tuhan walaupun di agama sebelah nggak nabi gitu ya. Tapi apa yang kita percayai dia adalah Tuhan gitu. Nah, ketika ada di dunia itu mengerti betul apa sih yang namanya toleransi, karena penolakan, karena kekristenan dulu di Yahudi itu nggak dianggap. Betul. Dianggap malah sesat gitu. Tetapi dengan adanya pengajaran dari Yesus Kristus, di situ kita sebagai orang yang percaya, kita juga mengerti bahwa sebenarnya kekristenan itu adalah toleransi. Kenapa kita bilang kekristenan ada toleransi? Karena kalau kita tidak belajar toleransi, sampai hari ini kekristenan tidak akan pernah ada. Nah, lalu bagaimana kemudian umat Kristen ini mempertahankan pemahaman lah, mempertahankan keimanan di tengah lautan negara umat lain gitu ya, kan? Betul. Kristen bisa menjaga keimanan di tengah negara yang penuh dengan kemajemukan dan berbagai macam agama. Betul. Kita harus belajar sejarah tuh sebenarnya. Kalau di luar dari Indonesia, tentu namanya agama dan politik itu bahkan jadi satu. Tentu ada unsur ketegasan dari salah satu agama sehingga agama itu bisa menjadi survive dan akhirnya tersebar kemana-mana di negara-negara lain. Tapi karena konteksnya kita berbicara di Indonesia itu sebenarnya berbicara kan kita menganut Pancasila, betul? Nah, dan kita di Pancasila ketiga kan persatuan Indonesia. Jadi sebenarnya menjunjung tinggi namanya gotong royong. Nah, kalau bagaimana kita Kristen bisa sampai hari ini menjaga keimanan sampai hari ini ada ya karena kita kekristenan yang ada di Indonesia, kekristenan yang menganut akan menjaga ketoleransi. Prinsip dan kebudayaan yang tetap menyatu di situ ya. Betul. Berarti ya sama dengan agama-agama lain ya. Dalam konteks itu sama dengan agama lain di mana
unsur kebudayaan itu dijadikan sebagai salah satu alat untuk syiar lah, kalau bahasa di agama Islam untuk syiar mungkin. Betul. Saya sudah ngobrol dengan tokoh beberapa agama, saya selalu bertanya, ada nggak sih batasan toleransi? Karena misal gini, ini kan mau Natal nih kan, Iya. mau Natal itu pasti akan ada perdebatan nih, pasti ada perdebatan, boleh atau enggak sih umat lain mengucapkan selamat Natal ke umat Kristen dan lain sebagainya. Iya. Nah itu kan yang kemudian menjadi tanda tanya besar di agama Islam khususnya, apakah ini bagian daripada batasan toleransi atau tidak terbatas? Nah bagaimana kemudian umat Kristen itu memandang seperti apa batasan toleransi antar umat beragama? Nah, kalau dari Kristen sendiri, kalau kita cuma satu batasannya, selama kita tidak kehilangan iman kita, gitu, itu masih bisa dianggap toleransi. Tapi kalau kita kehilangan keyakinan dalam kekristenan, bahkan kan semua agama pasti akan mempertahankan keyakinannya. Betul, betul. Kalau kita sudah keluar dari situ, bukan toleransi lagi, namanya kompromi, gitu. Ya. Ya, tapi kalau dari segi teknis dalam ucapan salam, kita nggak ada masalah. Kayak saya ngucapin assalamualaikum gitu, atau ngucapin selamat puasa, selamat hari lebaran, gitu. Kita nggak ada larangan dari agama kita. Cuman yang jelas kita jangan sampai kehilangan keyakinan kita, itu aja. Artinya batasan toleransi itu ya hanya satu itu ya, Satu itu aja. keimanan yang betul-betul ketika kita melakukan apapun yang berkaitan dengan hubungan kita dengan lintas agama itu tidak jadi persoalan, apapun itu, selama itu tidak mengganggu keimanan, kepercayaan kita. Betul sekali. Sejauh ini gimana pandangan Bro Pendeta Charles melihat toleransi yang ada di Republik ini? Waduh, Waduhnya kayaknya berat banget. sensitif ya kan. Jadi, tapi kan fakta yang sudah terjadi ya. Kita semua nggak perlu kita sebutin apa. Tapi yang jelas toleransi, jujur sebagai generasi muda melihat berita-berita di luar sana, tentu belum terrealisasi di negara ini. Tetapi pada dasarnya kita punya satu asas, satu keyakinan, satu jargon atau nature dari bangsa kita itu seharusnya toleransi itu kuat gitu. Karena begini, kita kalau ketemu orang nggak dikenal aja di bangsa kita ini, kita bisa mudah berkenalan, menyapa. Betul, betul. Betul kan? Dengan apapun itu salah satu bentuk ciri khas bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi tidak membeda-bedakan. Bahkan orang yang dari luar bule-bule mengakui sangat senang dia kalau mampir tuh ke Bali ketemu, karena ramah gitu. Tetapi faktanya bangsa kita dalam hal beragama malah kita suka saling sikut menyikut, tusuk menusuk seperti itu gitu. Tetapi saya yakin ke depannya pasti bisa lah bangsa kita merealisasikan Bhinneka Tunggal Ika itu. Tidak beda-beda. Kita ada di gereja GBI Rahmani, gereja yang cukup besar. Puji Tuhan. Ada perjuangan nggak mendirikan gereja ini? Wah jelas ini kalau sebelumnya ya, karena walaupun saya selaku gembala memimpin dalam hal keagamaan, tapi tentang secara teknis perjuangan dalam membangun ini adalah orang tua saya, my mother, my mom. Itu saya mendengar ceritanya benar sungguh luar biasa. Ada pernah dikritik gitu ya, nggak boleh bangun apa gitu, itu ada. Tetapi ya karena di agama kita diajarkan untuk saling mengasihi, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita buktikan bahwa kita tujuannya baik gitu, tidak ada satu keinginan yang buruk sebenarnya, karena semuanya untuk kebaikan. Nah di situ akhirnya bisa lah. Banyak banget ya cerita-cerita soal mau mendirikan gereja, terus sulit lah dengan berbagai proses perizinannya, dengan lingkungannya, dengan berbagai persoalan lah. Berarti artinya ya itu pun dialami oleh gereja ini waktu itu ya. Sangat dialami. Nah itu kan salah satu contoh berarti bahwa negara kita yang punya berbagai agama yang diakui secara formal, pada akhirnya ya faktanya di lapangan ternyata itu belum 100% berjalan. Belum 100%. Apa harapan Bro Pendeta untuk ya toleransi di negara inilah ke depan? Ya tentu kita pasti ingin toleransi itu berjalan dengan baik, tetapi tidak terlepas kemungkinan semua itu tergantung dari pribadinya itu sendiri.
Misalnya saya dari, nggak semua orang Kristen juga bisa bertoleransi, nggak semua orang Muslim juga bisa bertoleransi. Semua tergantung dari pribadi masing-masing. Bukan berarti kalau ada satu yang kurang di sebuah agama, artinya satu agama itu dianggap buruk gitu kan. Makanya harapan saya sih untuk generasi muda yang akan melanjutkan dalam kepemimpinan keagamaan, lebih punya pikiran yang nasionalis dan bertoleransi antar umat beragama guna membangun bangsa kita gitu. Betul. Jangan sampai kita pemikiran kaku, ya kan, walaupun terkadang ada yang kaku ya tapi berharap kita harus open minded lah, terbuka gitu. Benar. Seperti channel ini. Ya, karena bagaimanapun ya memang bangsa ini kan dititipkan untuk semua anak bangsa yang tidak melihat latar belakang agamanya, Betul. tidak melihat latar belakang rasnya, suku Yes. dan lain sebagainya. Dan ya bangsa ini kan dititipkan oleh para pendiri ya untuk betul-betul menggapai kesejahteraan sosialnya itu sebetulnya. Betul. Adapun konteks agama itu menjadi satu dasar yang harus dimiliki setiap individu. Kurang lebih seperti itu kan? Setuju. Nah, kalau Bro Pendeta ini, kalau pendeta itu ngapain sih tugasnya? Selain sebagai seorang pemuka agama ya, mungkin Yes. yang apa? Kalau tadi Bro bilang gembala ya, Ya. seorang gembala. Kalau di gereja, tugasnya ngapain? Kita melayani lah jemaat-jemaat yang umat-umat percaya yang butuh, ya mungkin walaupun kadang ada orang-orang datang karena namanya kita hidup di negara yang penuh aturan, Yeah. kan agama menjadi salah satu administratif yang harus dikerjakan. Betul, Bisa benar. kan? Nah itu kita layani gitu. Mm-hmm. Tetapi tidak lepas kemungkinan juga kita melayani dari segi sikap hati untuk biar mengembangkan imannya, menjaga imannya gitu, dan gitu sih. Kalau ibadah hari Minggu kan ya, Iya. hari Minggu. Ada khutbah juga, berarti Bro Pendeta khutbah juga. Khutbah apa namanya? Khotbah mingguan. Khutbah mingguan. Iya. Oke. Penasaran juga saya. Harusnya tadi saya datang lebih awal biar bisa lihatnya. Boleh. Nah, artinya kan memang pemikiran-pemikiran atau juga sikap tokoh-tokoh milenial, tokoh-tokoh muda lah, Betul. khususnya yang konsentrasi di bidang keagamaan, ini harus lebih terbuka ya, dan mampu menggiring masyarakat untuk bisa meyakini bahwa toleransi itu adalah hal yang akan membuat bangsa ini hidup dengan penuh kedamaian. Betul. Nah, apa khutbah yang paling sering Bro Pendeta bawakan? Karena fokusnya kita sama yang umat yang kita layani ya, tentunya kita dan juga harus menjaga tidak menyinggung kan. Ya, kita khotbah tentang motivasi hidup lah. Motivasi hidup. Dengan berbasis kekristenan. Jadi lebih banyak membangun iman mereka, membangun juga keseharian mereka. Ya kan, kita kan ya nggak bisa hanya mikirin ya akhirat itu penting gitu ya. Betul, Tapi fakta aja kita juga masih hidup di dunia ini. Kalau kita dalam kekristenan kita yakin kalau kita masih diizinkan hidup di muka bumi ini ya kita harus jadi terang, jadi garam bagi sesama kita. Nggak hanya untuk orang Kristen tapi untuk seluruh umat. Benar. Karena ya sebetulnya pada dasarnya semua agama mengajarkan tidak boleh mengejar dunia berlebihan. Betul. Dan tidak boleh juga hanya fokus kepada akhirat. Betul. Termasuk juga Kristen berarti ya. Yes. Kalau di agama saya, khususnya di agama Islam itu istilahnya begini, kejarlah dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seolah-olah engkau akan mati besok gitu. Jadi harus ada keseimbangan sebetulnya. Nah itu yang sebetulnya menjadi salah satu rule juga ya. Betul. Ketika itu menjadi satu konsep berkehidupan, maka itu ada kaitannya juga dengan toleransi. Pasti. Karena mengejar dunia nggak bisa kita sendirian kan. Betul. Lingkungan kita nggak menutup orang-orang yang hanya satu golongan, tapi semua golongan itu ada di lingkungan kita. Kalau Pak Pendeta, Bro Pendeta ngelihat nggak sih belakangan ini kita semakin kesini, kita justru semakin krisis toleransi. Betul. Iya nggak? Ya. Jadi seolah-olah toleransi di negara kita ini mengalami kemunduran gitu. Iya. Kalau dulu ada juga problem soal toleransi itu ada, tapi makin kesini kayaknya makin parah ya. Betul. Itu faktor apa kira-kira yang dirasakan oleh Bro Pendeta nih, sebagai umat minoritas? Itu ya karena apa ya? Karena kalau saya ini sebagai
karena saya juga banyak belajar, nggak hanya sekedar tentang agama. Ada satu hal yang kalau kenapa kita mengalami kemunduran, kalau bahasa gaulnya main lo kurang jauh bro gitu. Ya kan? Artinya apa? Kita nggak mau terbuka akan sesuatu yang baru, akan sesuatu, karena saya yakin perubahan itu adalah yang akan terjadi. Perubahan itu akan terjadi. Tapi dalam keyakinan itu tidak boleh mempengaruhi iman. Tapi perubahan itu akan selalu terjadi. Makanya kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kalau enggak kita akan menjadi orang yang aneh. Tentunya kita akan kembali ketinggalan. Bahkan kalau bangsa kita diisi dengan orang-orang yang open mind seperti itu, saya yakin lah pasti bangsa kita akan lebih maju gitu. Gitu sih. Nah, satu pertanyaan terakhir, apa petua Bro Pendeta karena sebagai gembala yang muda untuk umat Kristiani yang milenial juga gitu, untuk tetap bisa menjaga toleransi di bumi pertiwi ini? Untuk umat Kristiani aja nih? Ya. Kalau sesama umat Kristiani ya kita tetap melakukan hukum yang utama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu aja. Jika kau dilempar batu, balaslah dengan melempar kapak. Kalau kita dilempar batu, kita ambil batu itu dan kita tumpuk menjadi sebuah rumah yang bisa kita buat ajak bermain bersama. Ini satu pencerahan yang luar biasa. Bro Pendeta, makasih banyak udah diizinkan main ke sini, udah dikasih waktu buat ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ini nggak jadi pertemuan terakhir. Kedepan harus ada diskusi-diskusi yang lebih keren lagi lah. Lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi. Kali ini makasih banyak Bro Pendeta. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dan kita bisa sama-sama menjaga semangat toleransi di Ibu Pertiwi. Amin.